sampaikan sama teman-teman media, wartawan ya, bahwa untuk kasus Doktif, laporannya di Polda Metro Jaya terkait adanya dugaan persekusi, perbuatan tidak menyenangkan, ya, menyerang kehormatan orang di muka umum. Saya pastikan kasusnya jalan, karena saya kemarin diminta tolong oleh Doktif untuk memonitoring kasus tersebut. Dan saya sudah berkomunikasi dengan pihak penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyatakan kasus laporannya Doktif jalan. Kasus laporannya Doktif terhadap SS dan rombongannya itu berjalan. Karena kalau ngomong jujur, saya pribadi dari awal ya begitu mengetahui Doktif ini dipersekusi seperti itu di hadapan banyak orang di sosial media maupun di tempat umum, kan itu kejadiannya TKP tempat umum ya. Saya sangat-sangat menyayangkan gitu loh. Sebenarnya sangat tidak setuju dengan adanya perbuatan tersebut. Perlu diketahui suami dari Doktif ini adalah pengacara senior yang kebetulan memang beliau adalah kawan baik saya, ya. Maka saya juga sampai sempat ngomong, Bang, kalau sampai istri saya dipersekusi seperti itu rame-rame sama orang, mungkin saya duluan, Bang, malam itu yang masuk penjara, Bang. Bukan si pelakunya, saya duluan yang masuk penjara mungkin. Pasti saya sikat. Karena keterlaluan gitu loh. Udah nggak manusiawi lah. Orang dicegat, nggak boleh naik mobil, ya. Orang dikata-katain sama banyak orang rame-rame begitu. Apa kayak begitu? Udah ngerasa kebal hukum, udah ngerasa hebat kali. Nggak boleh kayak begitu, ya. Nggak boleh. Makanya tadi saya juga bilang tuh sama pengacaranya, Bang Petrus, itu nggak boleh itu orang dipersekusi Doktif kok kayak apa gitu loh di tempat umum didatengin rame-rame. Jadi saya pastikan nih teman-teman ya, saya akan kawal terus juga kasusnya Doktif yang melaporkan sebagai korban persekusi, penyerangan ya di muka umum. Itu saya pastikan kasusnya berjalan. Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyatakan kasus laporannya Doktif jalan. Sumpah udah gak sabar lihat gerombolan sirkus masuk. Udah janji gue bakal tumpangan ya sama kalian. Kalau ngelihat segerombolan itu ada di dalam, ya kan? Udah Mas Sunan, aku sih percaya pada dirimu. Pasti sudah berkomunikasi, sudah diberitahu sesuai prosedur ya kan? Tinggal tunggu aja sabar. Semoga disegerakan deh, biar adil dan kita semua juga ngerasa lega. Udah gak sabar tuh nunggu tuh hari mau tumpengan di live TikTok. Yang jual skincare banyak yang abal. Kenapa ya kok benci banget sama SS? Nanya aja. Oke, kamu nanya aku jawab ya. Yang lain itu pada banyak yang jual abal tapi langsung menyadari, sadar diri, minta maaf, terus perbaiki produknya. Udah gitu hubungi seller-sellernya, ditarik semua, dibayarin. Sampai ada satu tuh pengusaha skincare yang harus pergi ke daerah di mana seller itu berada, dan dia beli tiketnya mahal banget karena jauh banget daerahnya, dan diganti semuanya. Itu seller yang betul-betul bertanggung jawab dan amanah, rendah hati, minta maaf juga sama Doktif, bertabayun. Tapi yang satu itu udahlah koar-koarnya setiap hari dia pakai lagi toanya lewat mulutnya asisten ya kan, lewat mulut anak buah. Gak ada sama sekali rasa untuk memperbaiki diri, terus bertanggung jawab pada reseller. Malah kayak nantangin orang yang udah bantu bisnisnya reseller itu, biarpun orang middle low gitu ya, tapi mereka loh tangan yang memanjangkan tangan kita pengusaha di daerah-daerah terpencil, kan kita nggak bisa ke sana. Itu mereka begitu udah ketahuan abal-abal, bukannya malah dibantu, malah ditantangin, malah nantangin. Orang kayak gitu yang malah nantangin itu yang bikin kita semuanya kesel. Ditambah masih juga gitu loh ada peristiwa
ngedatengin doktif kayak gitu di depan mata lagi. Itu namanya nantangin ya. So pakai bilang apa, preman. Oh ya, kita preman, kita preman. Apa sih lo? Ini negara hukum. Ini negara hukum. Dengan tabiat seperti itu nantangin orang banyak ya, lo sama aja nantang arus gitu loh. Pasti kecabik-cabik badan lo. Air tuh kelihatan kayak menenangkan, seperti kita masyarakat tuh seperti kelihatan tenang gitu ya, kayak nggak ada apa-apanya. Tapi kalau udah bergerak yang namanya air, yang namanya tsunami, selesai. Mau segede apapun lo, selesai. Tuh gue kasih tahu. Jadi kalau udah tahu salah, tahu diri ya, perbaiki, terus tanggung jawab dengan reseller. Jangan cuma mau untungnya aja. Sebagai seorang pengusaha itu yang punya usaha, yang punya modal besar ya, harus bisa menjadi pengayom para resellernya seperti janji di awal itu. Dan kasus doktif ini juga yang udah membuat masyarakat makin jengah ya, ngerti kan, jengah, nggak suka ngelihatnya kayak begitu. Ada orang di negara kita bisa melakukan perbuatan yang ditampilkan di live lagi ya, terus nggak ada perasaan menyesal, nggak ada perasaan bersalah sama sekali. Padahal itu jelas-jelas itu udah kayak hukum rimba jatuhnya, main hakim sendiri. Nggak ada yang bisa kayak begitu di negara kita. Selama kita masih sama-sama bisa mengawal, hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi ya. Jadi pertanyaan kamu udah saya jawab. Oke, teman-teman yang mau komen dan menjawab pertanyaannya ini siapa ya namanya tadi ya, itulah pokoknya. Silakan komen biar makin paham, kita kasih paham. Kalau gue, oke, kita tebakan ya. Anaknya bukan. Anak bukan. Itu nggak tau lah, feeling gue. Anak bukan. Ngelakuinnya udah. Gue kalau jadi si ibu, kartu di tangan gue nih. Ya, itu anak bukan. Anaknya bukan. Gue feeling anaknya bukan. Serius, waktu ngeliat mukanya, oh bukan. Iya, sayangnya bikin klarifikasi. Selama nggak ada bukti video, nggak ada bukti rekaman atau foto, ngapain klarifikasi pernah ketemu saya? Aduh, ngakuin. Aduh, kalau gue bikinin surat lawyer. Kalau gue jadi istrinya, kan masih pengen bersama mempertahankan yang udah sekian puluh tahun. Gue bikinin surat lawyer, gue tuntut. Kalau lu nggak pergi, bukan tuntut, somasi. Kalau lu nggak pergi, diem-diem aja. Gak usah banyak bacot, gak gue perkarain. Kalau lu masih gini, gue perkarain lu sudah melakukan, gue laporin sebagai perzinahan. Itu nggak tahu deh, harusnya tes DNA. Kita nggak bisa berandai-andai. Kalau memang udah ngaku hanya ketemu kuliah ya, kalau memang hanya sebatas membahas kuliah, nggak perlu di tes DNA. Dengan mau tes DNA berarti mengakui sudah melakukan, kecuali mau sudah melakukan. Tapi kalau cuman klarifikasi bilangnya ketemu doang, cuma buat ngebahas uang kuliah, udah nggak usah tes DNA. Berarti kan lu nggak mengakui ada hubungan suami istri.